Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eri Kristiawan dengan NRP 13038170020 dari kelas 3 dari KKPLNA Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai motor industri tiga fasa dengan pengaturan, yaitu pengaturan variabel frekuensi konstan voltage. Penasaran dengan videonya? Kita simak video berikut ini. Jadi pada percobaan yang kelima ini yaitu tentang pengaturan variabel frekuensi konstan voltage. Kalau pada percobaan sebelumnya kita merubah-rubah tegangan, namun pada kali ini kita merubah-rubah frekuensi dan kita lihat apa pengaruh dari perubahan frekuensi tersebut pada kecepatan motor induksi tiga fasa. Tujuannya yaitu yang pertama yaitu mahasiswa dapat terampil dalam mempersiapkan dan melakukan starting serta mengoperasikan motor induksi tiga fasa. Yang kedua yaitu mahasiswa terampil dalam melakukan proses pengaturan kecepatan motor industri tiga fasa secara variabel frekuensi konstan voltage. Yang ketiga yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan paham akan proses pengaturan kecepatan motor industri tiga fasa. Nah, untuk dasar teorinya kita akan bahas di video berikut. Pada pengaturan variabel frekuensi konstan voltage ini, yaitu artinya kita merubah frekuensi pada stator sehingga kita akan bisa mengamati apakah nanti kecepatan pada motor induksi tiga fasa ini berubah atau tidak dan bagaimana pengaruh dengan torsinya. Jadi kita kembali lagi bahwa dalam pengaturan kecepatan dan torsi pada motor induksi tiga fasa ini bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu dengan variabel voltage constant frekuensi, terus yang kedua yaitu variabel frekuensi constant voltage, terus yang ketiga yaitu dengan mengubah tegangan dan frekuensinya atau yang biasa disebut sebagai F2V constant. Yang terakhir yaitu dengan mengubah jumlah kutubnya ini. Mengubah jumlah kutub motor sangat susah karena kita harus membongkar terlebih dahulu motornya dan itu membutuhkan biaya dan waktu yang tidak efisien. Nah, pada percobaan yang kelima ini kita akan membahas mengenai variabel frekuensi constant voltage. Apakah nanti bisa mempengaruhi kecepatan pada putaran di motor induksi? Nah, kita lihat terlebih dahulu nih bahwa dalam rumus kecepatan medan putar stator itu ada rumus 120 F/P. Artinya kecepatan medan putar stator ini dipengaruhi oleh frekuensi dan jumlah kutubnya. Jika frekuensinya semakin besar, maka kecepatan medan putarnya juga akan semakin besar. Ada hubungan yang sebanding antara kecepatan putar dan frekuensinya. Dan kita lihat lagi di rumus yang di sebelumnya tadi, yaitu bahwa dalam mengubah torsi dan kecepatan itu bisa mengubah tegangannya ini. Kemudian kita masuk yang di omega S inilah. Jadi omega S ini yaitu di dalamnya ada frekuensi. Jadi ketika kita mengubah frekuensi, otomatis omega S-nya ini akan berubah. Jadi omega S inilah yang mengaruhi kecepatan putar stator, medan putar stator dan kecepatan putar pada motor induksi tiga fasa. Jadi kalau kita mengubah omega S, otomatis torsi juga akan berubah. Berarti apa? Pengaturan tegangan konstan variabel frekuensi itu dapat mempengaruhi yang pertama kecepatan putarnya, terus yang kedua torsinya. Nah, akan tetapi ada beberapa syarat dan yang harus diperhatikan dalam proses pengaturan ini. Yaitu apa? Yang pertama, proses ini hanya bisa dilakukan ketika frekuensinya itu dalam di atas frekuensi nominal. Jika kalau misalnya frekuensi nominalnya 50 Hz, maka yang diperkenankan yaitu mengubah frekuensinya ini di atas 50 Hz. Kalau di bawah 50 Hz, kira-kira apa yang terjadi? Kalau misalnya di bawah 50 Hz, kita ketahui bahwa frekuensi di rotor itu sama dengan slip dikalikan frekuensi di stator. Artinya frekuensi di rotor itu lebih rendah daripada frekuensi di statornya, seperti itu. Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya ketika kita melakukan proses pengaturan di bawah frekuensi nominal, itu akan mengakibatkan nilai E, itu tanda E itu sama dengan giga induksi. Giga induksi itu di flux per dt, sedangkan flux pada air gap dan motor induksi ini konstan. Sehingga ketika kita menurunkan F-nya atau frekuensinya, kita hanya mengubah dt-nya saja. Nah, ketika dt-nya ini berubah dan dengan flux konstan, otomatis nilai reluktans pada air gap dan di motornya ini akan terdapat celah yang sangat luar biasa. Jadi di air gapnya ini reluktansnya besar, sedangkan di rotornya ini kecil, sehingga apa? Seperti tidak ada magnet yang tersalurkan. Ini sangat membahayakan motor karena apa? Bisa membuat motor ini berdengung dan motor membuat panas. Nah, panasnya ini kalau misalnya terjadi singkat itu dapat merusak motor. Itulah yang perlu diperhatikan.
Terus yang ketiga, mulai gambar rangkaian. Gambar rangkaiannya seperti ini. Kita akan menguji dengan menambahkan variasi 3 fasa, ampere meter dan voltmeter AC dihubungkan dengan wattmeter 3 fasa. Kemudian ditambahkan dengan cospi-meter 3 fasa dan terhubung dengan motor induksi 3 fasa ini. Untuk peralatannya yaitu motor induksi 3 fasa 1 unit, variat 3 fasa 1 unit, ampere meter dan voltmeter 3 fasanya itu masing-masing 3 unit. Kemudian kita juga membutuhkan taciometer untuk menentukan kecepatan, terus wattmeter, cospi-meter 1 unit, terus mechanical load dan kabel penghubung. Kita masuk ke langkah percobaan. Jadi langkah percobaan pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Terus yang kedua, catat terlebih dahulu data-data penting pada nameplate motor tersebut, seperti resistansinya berapa, indukansinya berapa, jumlah kutubnya berapa, rating arus, rating tekanan, rating daya, dan lain-lain. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu kecepatan sinkronnya melalui rumus 120 F/P tadi. Terus yang ketiga, rangkai alat dan bahan seperti pada gambar rangkaian. Terus yang keempat, pastikan rangkaian sudah terhubung dengan benar dan dalam kondisi off. Terus yang kelima, atur variat 3 fasa dengan nilai tegangan 380 volt RMS. Nah, ini nilainya dijaga konstan yaitu 380 volt RMS. Dan frekuensinya kita ubah-ubah mulai dari 50 Hz. Ukur nilai arus pada masing-masing fasa, daya motor, cospi, dan RPM motor. Terus lakukan langkah nomor 5 dengan frekuensi yang berubah-ubah, kemudian ukur sesuai langkah nomor 6. Terus yang ke-9, jika sudah selesai, matikan semua peralatan dan kembalikan ke tempat semula. Kita masuk ke rangkaian percobaannya. Nah, ini adalah gambar rangkaian pada proses pengujian variabel frekuensi constant voltage. Jadi pada variabel frekuensi constant voltage ini kita akan menguji terlebih dahulu apabila tanpa beban yang kita disable, dan ada varia, kemudian ampere meter, voltmeter, wattmeter, dan cospi-meter, dan motor induksi. Motor induksinya masih sama, itu dengan squirrel cage default dari casingnya ini. Kita atur di tegangannya itu 380 konstan dengan frekuensi 50, dan kita lihat kira-kira apa yang akan terjadi pada motor ini, baik dari parameter kecepatan, arus, tegangan, dan dayanya. Ini adalah kecepatannya. Kecepatan pada motor ini yaitu 1000 rpm. Artinya sesuai dengan rumus yaitu 120 F/P, F-nya 50 dan P-nya 6, maka kecepatan sinkronnya yaitu 1000 rpm. Dan untuk arus motornya kita setting di 2. Kemudian kita RMS didapatkan 16,47 ampere dengan tegangannya 380 volt. Dari hasil percobaan juga kita lihat 16,457 ampere dan dayanya tegangannya 380 volt. Untuk daya dan PF-nya kita melihat ternyata PF-nya 0,022 dan dayanya 239 dengan cospi-nya 0,022. Nah, ini untuk yang di frekuensi 50 Hz. Kita coba yang di bawah frekuensi 50 Hz. Kita coba yang di 40 Hz. Kira-kira apa yang terjadi ya untuk proses pengaturan kecepatannya? Akan turun atau ditambah naik? Nah, untuk kecepatannya yang didapat yaitu ternyata turun menjadi 800 rpm. Dan untuk arusnya itu menjadi semakin besar sebesar 20,58. Jadinya 16 kali jadi 20, dan dayanya juga akan semakin naik, yang seharusnya dari awal yaitu 239 menjadi 373, berarti kan semakin naik gitu kan. Dan cospi juga akan naik menjadi semakin naik yaitu 0,027 yang awalnya 0,022, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ketika frekuensinya ini di atas. Nah, kalau tadi yang di bawah itu kan nilai arusnya itu kan besar nih, yaitu 20-an, berarti kan semakin besar. Kalau kita menurunkan frekuensinya semakin kecil, arusnya juga akan semakin besar. Nah, itu akan membahayakan motor karena kan melebihi dari rating motor, sehingga kita lihat apabila kita mencobanya di atas frekuensi nominal, ternyata kecepatannya itu berubah menjadi 1200 rpm. Akan tetapi daya yang
dapat, dengan arus yang didapat itu juga semakin kecil ternyata, yaitu jadi 13. Kalau 50 Hz jadi 16, kalau 60 jadi 13. Artinya semakin kecil, dan dayanya juga akan semakin kecil, termasuk PF nya juga akan semakin kecil, yaitu aman untuk motornya ini, seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara pengaturan di bawah frekuensi dan di atas frekuensi. Kemudian kita akan membuktikan juga apabila kita pasang dengan beban, bebannya itu mechanical load dengan konstan torsinya itu 5 Newton. Kemudian kita amati hubungan torsi dan kecepatan motor. Ini pada frekuensi 60, kita uji yang di frekuensi 60. Kemudian kita coba yang di 50 dan 40. Nah ini ya, nanti kita ganti menjadi aksisnya ini kecepatan, dan didapatkan seperti ini. Kita setting di 500 saja, dan kita lihat ternyata di kecepatan 973 terjadi torsi maksimum sebesar 8 Nm. Kemudian kita coba yang di 50. Dan didapatkan ternyata torsi maksimumnya pada 500 dan torsinya 9,6, artinya torsinya juga akan semakin besar. Berarti ada hubungan, jika kita mengubah frekuensi ini maka akan membuat kecepatan putarnya semakin besar dan semakin kecil, juga torsinya juga akan semakin besar semakin kecil. Tapi hubungannya apa? Semakin besar frekuensi yang kita setting, ternyata torsi maksimumnya itu juga akan semakin kecil, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita mengubahnya semakin kecil frekuensinya, maka torsi yang dapat itu semakin besar. Itu ya hubungannya. Jadi itu adalah percobaan yang dapat kita lakukan untuk percobaan yang kelima ini. Nah, pada tabel yang kita lakukan dari hasil percobaan ini hanya dilakukan di bawah frekuensi nominal, akan tetapi untuk di atas frekuensi nominal masih belum saya lakukan. Namun kita tadi sudah lakukan, dan kita bisa buktikan bahwa pengaturan jenis ini dapat mempengaruhi kecepatan dan putar stator dan pada torsinya, seperti itu. Dan ketika kita hasilkan antara perhitungan teori dan praktek untuk gaya motornya, mendapatkan nilai yang hampir sama antara perhitungan teori dan prakteknya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai persentase error paling besar, yaitu 9,22%. Ini bisa terjadi karena kesalahan perhitungan dan kesalahan pembacaan saat di testing, seperti itu. Dan kita masuk ke analisa data. Jadi analisanya untuk percobaan yang kelima ini, kita bisa simpulkan dan analisa bahwa jenis pengaturan ini itu bisa dilakukan untuk mengubah kecepatan medan putar stator atau kecepatan motor induksi 3 fasa. Jadi kita mengubah frekuensi, otomatis kecepatan putarnya juga akan berubah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa untuk pengubahan frekuensi ini hanya boleh dilakukan ketika di atas frekuensi nominalnya saja. Seperti yang dilakukan tadi pada percobaan, ketika di bawah frekuensi nominal, maka arusnya juga akan semakin besar dan dayanya juga akan semakin besar. Jika terus-menerus dilakukan, maka akan melebihi dari rating yang ada di motor tersebut. Oleh sebab itu, pengaturan ini hanya boleh dilakukan di atas frekuensi nominal. Karena apa? Arusnya juga akan semakin kecil, dayanya semakin kecil, hingga aman untuk motor tersebut. Sehingga kita kalau misalnya pengen memanfaatkan kecepatan di atas kecepatan nominal, maka teknik ini yang paling sesuai. Nah, ketika kita mengubah frekuensi, kita juga akan mempengaruhi arus, tegangan, dan daya tersebut. Semakin kecil, maka arus, daya, dan cross speed juga akan semakin besar. Akan tetapi, untuk torsinya, kebalikannya, itu semakin kecil. Seperti itu. Nah, terus untuk hubungannya dengan torsi, jadi pada kecepatan ini atau pengaturan ini, itu kecepatannya itu semakin besar, torsi yang didapatkan itu pada motor semakin kecil. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan torsi yang maksimal, jenis pengaturan ini tidak sesuai. Gitu ya untuk analisa dan kesimpulannya. Di kesimpulannya yaitu tadi kita bisa mengubah kecepatan motor tersebut dengan mengubah frekuensi. Tetapi ada perlu yang diperhatikan seperti analisa sebelumnya. Terus percobaan ini juga hampir dikatakan benar karena nilai error antara daya teori dan daya praktek sudah hampir sama. Jadi itu adalah percobaan yang kelima tentang variabel frekuensi kontrol voltage. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan see you.